Senior kita, Bang Faisal Basri itu wafat tadi pagi pukul 3:50 waktu Indonesia Barat. Jadi sudah menjelang pagi. Dan saya kira ini Mhm. kehilangan besar buat kita juga buat bangsa ini karena beliau ini kan seorang ekonom yang sangat kritis dan kalau ngomong itu nggak pernah nggak pakai data gitu. Jadi sulit Betul. sekali untuk dibantah begitu ya. Dan saya kira ini Mhm. kehilangan yang kedua setelah sebelumnya ada juga seorang ekonom yang juga sangat kritis dan dua-duanya ini pemberani. Itu yang paling penting Betul. ya. Rizal Mhm. Ramli, Mbak Agi. Betul. Banyak sekali yang Mhm. kemudian mengingatkan saya membaca komentar-komentar itu ingat mereka mencurigai ada apa nih kematiannya Pak Iya. Faisal Basri apakah meninggal secara normal kan sama juga seperti dengan kemarin Bang Rizal Ramli juga banyak kecurigaan-kecurigaan semacam itu dan ada Mhm. kemudian yang mengingatkan saya juga Mas Hersu mesti hati-hati makan insya Allah mudah-mudahan kita ya tetap harus tetap waspada tapi ya namanya kalau samanya takdir itu lain lain lagi kita belum tahu apakah memang kecurigaan itu beralasan tetapi itu sekali lagi menunjukkan betapa di masyarakat kita kan sudah muncul namanya public distrust dan juga malah kecurigaan gitu Mbak Agi ya. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi Bang Faisal Basri ini kita kenal ya sejak dulu. Dia kalau pergi kemana-mana, begitu dia pakai sepatu sendal gitu ya. Mm-mm. Jadi bukan orang yang perlente seperti itu. Ketika suatu saat dia juga bercerita bahwa ayahnya gitu yang menjadi penopang keluarganya itu memang sudah meninggal dari sejak anak-anak itu masih kecil, sehingga mereka itu bergotong royong dan memang hidup dalam kesederhanaan, tapi mereka sukses dalam pendidikan karena adik dari Bang Faisal Basri ini juga teman saya dulu di Antv ketika masih sama-sama menjadi jurnalis di Mm-mm. sana dan dia dari UI juga Mas Hersu dan saya nggak tahu dia pindah ke beberapa tempat mungkin masih tetap dengan tulisannya bagus gitu ya dengan apa ciri jurnalismenya dan Bang Faisal ini memberikan contoh bagi kita bahwa orang itu harus humble begitu ya sehingga Mm-mm. dengan begitu bisa bergaul dengan semua orang tanpa melihat dia dari mana tanpa melihat latar belakangnya begitu ya. Yang penting memang otaknya tuh terisi karena kita kalau enggak otak nggak berisi nggak bisa ngobrol dengan Bang Rizal Ramli dan Bang Faisal Basri begitu karena mereka selalu bicara penuh dengan data walaupun mereka ini adalah juga para ekonom dan juga para ahli yang saya perhatikan mereka ini bisa menyederhanakan kalimat-kalimat Yes. ekonomi dan juga istilah-istilah ekonomi sehingga kita yang diajak berbicara jadi paham jadi nggak merasa bodoh-bodoh amat begitu Mas Hersu. Ya, dia ini kalau nggak salah beliau beliau ini kan masih keluarganya mantan Wakil Presiden Adam Malik ya, karena sama-sama foundnya Betul. Iya. batu bara. Tapi memang dia juga tetap hidup dalam kesederhanaan Bang Faisal. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan Terus jalannya dan diberi Fatimah. tempat di sisinya ya Allahumma firlahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Dan untuk keluarganya tentu diberi ketabahan dan ini eh, ya kehilangan saya kira karena kita kan bukan kehilangan hanya kehilangan pribadi tapi kehilangan bangsa ini. Kehilangan bagi bangsa ya orang-orang seperti ini ya Mbak Agia punya integritas dan juga punya kadar intelektualitas yang sangat kuat gitu. Oke, mari kita tinggalkan Bang Faisal Basri dan tentu saja kesedihan mendalam bersama dengan keluarganya. Kita lanjut ke topik-topik berikutnya Mbak Agi. Saya pikir kemarin itu ribut-ribut di News antara Bung Silverter dengan Bung Rocky Gerung itu udah berakhir gitu ya, Bung. Karena udah selesai, katanya sudah saling memaafkan gitu. Tapi tiba-tiba ini saya dikirimi di media sosial kemarin beredar ya video klarifikasi yang disebutnya tadi klarifikasi. Dan banyak yang menduga tadinya permintaan maaf, ternyata enggak. Ini Silverter ini katanya mengaku dia makan terus mengejar Rocky Gerung sampai ke lubang tikus juga gitu. Katanya begitu ya Mbak Agi. Ini tidak mengejutkan kalau ada orang-orang seperti ini dulu juga sebelumnya banyak yang mengejar bahkan ngejar-ngejar sampai ke rumahnya tapi kan kemudian dia minta maaf untuk karena mereka menyadari kesalahannya. Tapi ini varian baru nih saya kira dan yang mengejutkan buat saya adalah kemarin kan terjadi perdebatan dengan Bung Rocky Gerung termasuk masalah-masalah terminologi dalam hukum kan gitu ya. Itu dan waktu itu ditanya kan oleh Bung Rocky siapa profesornya dan orang kan kemudian banyak yang penasaran kuliahnya di mana gitu. Saya kaget-kaget ini karena judulnya di media sosial dan juga di media massa ternyata ini ya memang nggak selevel saya kira kalau dia mesti berdebat dengan Bung Rocky Gerung ya dari sisi latar belakang pendidikannya dan sebagainya. Yang salah saya kira ini Aiman ini kita mesti ingatkan lagi Aiman lain kali kalau mau ngadu orang debat itu ya jeruk dengan jeruk lah gitu ya dengan jangan jeruk dengan kesemek gitu kan nggak enak nih jadinya ini suasananya gitu ya Mbak Agi. Iya, ya, tapi saya juga tidak terlalu menyalahkan Aiman sih Mas Hmm, Hersu hmm, ya. hmm, Karena
apakah yang di TKN juga ya kalau seandainya begitu. Oh, ya ya maksud Anda posisi dia di TKN ya Mbak Agi ya, di tim kampanye nasional maksudnya. Ya 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 ya, ya. Betul Anda. Anda oke ya. Terima kasih Anda mengingatkan. Memang betul. Dia itu ternyata posisinya punya ya posisi sangat terhormat ya di TKN. Jadi dia wakil ketua umum TKN ya. Wakil ketua apa ketua umum sih istilahnya Mbak? Wakil ketua ya. Wakil ketua umum. Iya. TKN ya. Ya. Jadi dia sebagai wakil ketua umum di sana, di bawahnya Rosan Roslani, begitu ya Mas Ersu. Dan dia wakil ketua. Oh ya, kalau ada beberapa ini media saya buka ya di Kumparan misalnya menyebutnya wakil ketua TKN, tapi Ya, kalau ketua, di ya. menyebutnya juga sebagai waketum begitu ya. Ya katakanlah Arab apa Rosan Roslani itu Ketua sebagai memang, bukan ketua umum istilahnya, ketua memang. Tapi di sana juga ada istilah seperti ini, ketua koordinator strategis. Jadi itu ada di bawahnya Sufmi Dasko. Ini apa namanya menulisnya Profesor, Doktor, Insinyur Haji Sufmi Dasko Ahmad. Ini juga yang beberapa waktu lalu dipersoalkan soal profesornya ini ya Mas Ersu. Nah di bawah Sufmi Dasko sebagai ketua koordinator strategis, yang Sufmi Dasko ini juga di bawahnya Roslani begitu sebagai ketua TKN. Ini adalah wakil ketua TKN Mas Ersu. Dan posisi dari Sylvester Matutina ini sejajar dengan wakil ketua TKN yang lain, kan banyak tuh wakil ketua TKN-nya. Nah, seberapa sejajarnya mungkin kita perlu sebutkan wakil ketua TKN yang lain ya Mas Hirsu ya. Jadi di situ ada Ahmad Muzani, ini Sekjen Gerindra loh, partai besar, dia sejajar dengan Ahmad Muzani, dengan Ludwig Paulus, ini juga petinggi dari Golkar begitu, Sekjen juga. Tadinya ya, sekarang udah bukan lagi ya. Sekjen di masa itu begitu ya, apa di bawahnya Erlangga. Kemudian Teuku Rizky Harsha ini dari Demokrat, Edi Suparno dari PAN, Mahfud Siddiq, terus kemudian ini dari Gelora ya, Afrian Syahnur, Raja Juli Antoni ini dari PSI, Yohana Murtika, Domingus Octavianus juga sejajar dengan Komjen Polisi Purnawirawan Aridono Sukmanto, juga sejajar dengan Komjen Polisi Purnawirawan Condro Kirono. Juga juri ini luar biasa posisinya Mas. Jabatannya tinggi dong dia ya, jabatannya tinggi. Tapi makanya saya agak aneh kok kemudian media ini ada sebut menjudulnya ini ternyata dia dari kampus Abal disebutnya begitu ya. Ini apa sih ceritanya Mbak Agi kok ini media ada nyebutnya dia dari kampus Abal dan katanya disebut dia baru lulus tahun 2020. Ya kalau dari kampus Abal tahun 2020 berarti ini kampus apa sih kok yang disebut kenapa sampai disebut Abal oleh media loh. Media-media online loh ini, media-media online di daerah ya banyak nyebutnya seperti itu loh Mbak Agi. Iya, dan ini tidak hanya media online di daerah, bahkan media-media nasional juga akhirnya menguliti semuanya kan Mas Ersu. Begitu juga akun-akun medsos yang bercentrang biru. Centrang biru ini artinya dia memang sangat aktif, banyak followernya kita bisa lihat apakah dia sebagai buzzer ataukah dia memang mengunggah konten-konten yang layak dipercaya, begitu kan? Nah, ini mereka banyak sekali men-spill gitu atau mengungkap data tentang Sylvester tersebut. Salah satunya ini yang mungkin membuat orang percaya karena ini data ini valid gitu ya Mas Irsu, itu adalah data yang diungkap dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PD Dikti dikatakan demikian. Ini biasanya Mas Irsu bisa mengecek misalnya saya pernah berkuliah di mana, tahun masuk kapan, keluarnya kapan, dan kemudian saya aktif dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau seandainya saya hanya berkuliah itu walaupun sekolah yang disebut walaupun perguruan tingginya abal gitu dalam tanda petik itu ada juga nih lagi ya. Iya, karena mungkin tadinya ini terdaftar ya Mas Hersu, kan ada perguruan tinggi yang kemudian baru dia ditutup karena ternyata dia tidak melaksanakan apa yang seharusnya dia laksanakan gitu. Misalnya kita ingin membangun sebuah perguruan tinggi dengan syarat-syarat tentunya ada sekian dosen dengan ijazah S1, ada sekian dosen dengan ijazah S2, itu sampai misalnya untuk D3 atau D4 atau sarjana itu kita untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa itu kan minimal ada ijazah S2 misalnya begitu, dan berapa yang berijazah S3. Nah, dari situ nanti berserta dengan hasil karya, pengabdian masyarakat apa dan sebagainya baru akan dinilai apakah dia terakreditasi saja ataukah sudah masuk akreditasi B, kemudian akreditasi A dan sebagainya. Nah, kalau seandainya dia misalnya sudah berhasil memasukkan itu lokasinya jelas apa dan sebagainya, dia kemudian masuk
masuk, tapi dia tidak melaksanakan apa namanya pemberian akreditasi tersebut, maka dia kemudian bisa ditutup begitu Mas Hersu. Nah, ini biodata mahasiswa yang saat ini tersebar begitu ya Mas Hersu. Ini karena biodatanya ini juga dikirim oleh teman saya yang juga bekerja di Kemendikbud begitu. Jadi saya tadinya menanyakan, ini benar nggak sih begitu? Kalau melihat itunya sih betul, dia mengatakan apa namanya template-nya begitu. Nah, di sini tertulis namanya Sylvester Matutina, perguruan tinggi Universitas Wiraswasta Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tahun masuknya 2016, di situ juga nomor induk mahasiswanya ada 2116XXX begitu ya. Jenjang program studinya ilmu hukum. Memang di Universitas Wiraswasta Indonesia tersebut atau disebut sebagai UI itu hanya ada 2 jurusan Mas Hersu, yaitu ilmu hukum dan manajemen ekonomi. Dan kemudian jadi universitas ya, cuman hanya 2 fakultas ya. Betul. Nah, itu juga ini yang perlu kita selain mengkritisi si Sylvester, kita juga perlu mengkritisi dikti begitu kan Mas Hersu. Nah, status awal mahasiswa adalah sebagai peserta didik baru, jadi bukan pindahan ya. Dan status apa namanya terakhir mahasiswa itu lulus 2019-2020. Jadi tahun ajaran 2019-2020 pada semester genap. Oh, ini fresh graduate dong ya, berarti ya hitungannya ya. Kalau sekarang kan 2024 ya. Ya. Betul, begitu Mas Hersu. Jadi ini yang menjadi pertanyaan, begitu kan? Karena kemudian pada tahun 2023, Universitas Wiraswasta Indonesia ini yang berlokasi, jadi namanya gini, Universitas Wiraswasta Indonesia Kota Jakarta, letaknya di Jakarta Timur, dan Universitas Wiraswasta Indonesia Kota Bogor. Jadi ada 2 lokasi itu Mas Hersu. Dan dua-duanya ditutup pada tahun 2023. Ini yang menjadi perbincangan dan dikuliti habis-habisan di media sosial gitu. Ya. Oke. Oh, jadi artinya sudah tidak eksis lagi ya perguruan tinggi itu ya? Tidak eksis lagi Mas Hersu, karena di sini misalnya ya, saya ambil nih kutipan dari media, dia mengatakan Mas Hersu bahwa sejumlah pelanggaran yang terbukti dilakukan penyelenggara PTS atau perguruan tinggi swasta ini antara yang kemudian izin operasionalnya dicabut, itu antara lain adalah dia tidak menyelenggarakan pendidikan dengan semestinya Mas Hersu. Gitu. Jadi misalnya dia tidak menyelenggarakan perkuliahan begitu, tapi kemudian hanya sesekali saja, misalnya ada pertemuan, bukti-bukti bahwa dia mempelajari, misalnya untuk ilmu hukum tentunya setiap 1 semester ada berapa kredit apa dan sebagainya, bukti-bukti dia memperoleh perkuliahan itu tidak jelas, dan kemudian tapi tiba-tiba dia mendapatkan ijazah begitu. Dan Mas Hersu pernah tahu kan perguruan tinggi yang seperti itu begitu. Iya, jadi saya kalau begitu mendengar penjelasan Mbak Aki, yang salah bukan Sylvesternya ini Mbak, yang salah kampusnya ketika ditanya oleh Bung Rocky, ngerti nggak Pakta Sun Servanda, begitu kan, itu profesornya siapa, ya dia nggak bisa nyebutin profesornya siapa, karena memang nggak ada profesornya gitu, dan dia mungkin juga karena ya kampus seperti itu, jadi nggak diajarin dengan serius. Jadi sekali lagi yang salah bukan Sylvesternya Mbak, yang salah ada kampusnya gitu ya. Iya, ini saya bacakan lagi bukti-bukti yang lain ya Mas Hersu. Ini seperti Profesor Nizam ini sebagai Dirjen Dikti Ristek ya, pendidikan tinggi dan riset dan teknologi. Dia mengatakan bahwa menemukan jenis pelanggaran salah satunya terhadap perguruan tinggi yang ditutup pada tahun 2023 tersebut adalah jual beli ijazah dan kuliah fiktif serta pelanggaran-pelanggaran yang lainnya Mas Hersu. Dan sorry to say nih ya, ini perguruan tinggi semacam ini dulu saya juga pernah menemukan ketika saya masih aktif di lapangan Mas Hersu, itu biasanya memang malah justru banyak dipakai oleh PNS begitu ya. Untuk mereka menaikkan level mereka begitu Mas Hersu, kelas mereka, dan untuk kemudian nanti ijazahnya dipakai untuk naikkan pangkat. Betul, kenaikan pangkat dan sebagainya. Nah, ini kong-kali-kong semacam ini sebetulnya sudah berkali-kali terjadi, dan pemerintah juga berkali-kali menyusur perguruan tinggi abal-abal seperti ini. Dan sayangnya salah satunya ini ternyata perguruan tinggi yang kemudian ditutup itu adalah yang di mana Sylvester katanya pernah kuliah. Kalau kuliah tapi tidak kuliah, ijazahnya tiba-tiba dapat, itu ya dalam tanda petik kuliahnya ya Mas Hersu ya. Kita bisa katakan demikian gitu. Ya. Oke, pantas. Sekarang jadi kita paham kan ya, mengapa
sampai terjadi perdebatan itu yang nggak akan nyambung, begitu ya. Ya. dan dan sebenarnya gini, di Indonesia itu memang fakultas hukum itu kan, hukum itu di mana-mana sebenarnya basic utama itu filsafat ya, karena hukum itu kan Betul. filsafat keadilan sesungguhnya, asalnya kan dari situ. Jadi memang Betul. seorang mahasiswa fakultas hukum itu kalau dia mau jadi mahasiswa fakultas yang baik, dia harus kuat banget basic basic filsafatnya Hmm. gitu. Jadi ketika Hmm. orang kemudian banyak sekali kan, bukan hanya Silverter, saya kira ada beberapa pengacara yang juga nantangin Bung Rocky ketika dia misalnya ngambil kuliahnya di kampusnya, basis filsafatnya lemah, ya dia bakal dilalap begitu aja sama Bung Rocky kalau seperti itu. Iya, kalau di panggung seperti itu dilalap oleh Bung Rocky. Tapi kan Sylvester ini ternyata dengan kejadian yang kemarin, begitu dia di atas panggung secara live dan secara sadar, kan semua kalau kita terbiasa di televisi, bekerja di televisi dan kemudian melakukan siaran live, semuanya kita beritahu. Misalnya yang sederhana seperti dering telepon itu di mute begitu ya, walaupun telepon itu tetap diperbolehkan menyala, tapi deringnya dimatikan. Dan yang lain juga agar tidak mengeluarkan kata-kata kotor, jorok, kontak fisik apa dan sebagainya. Karena mereka harus menyadari bahwa itu live, tidak Ya, bisa kita bisa memprediksi narasumber itu mengatakan apa, sesuatu yang tidak proper. Kan itu merupakan semua apa siaran live adalah edukasi kepada ya. semua yang menontonnya begitu Mas Hersu. Nah, tapi kalau kita melihat di sini ya seperti kata Mas Hersu itu apa namanya? Wajar. Nah, kita ini nih Mas Hersu kan mengirimi saya klarifikasi, dikatakan sebagai Ya, klarifikasi sebagai Silverster. Tapi ternyata isinya bukan klarifikasi dan malah akan betul. mengejar Bang Rocky sampai ke Boleh apa lubang tikus. boleh Nah, kita tonton boleh. ya. Kita tonton bentar Boleh ya. deh. Mengenai dinamika yang terjadi tadi malam Selasa 3 September 2024 di acara Rakyat Bersuaranya Bang Aiman di iNews TV antara saya Sylvester Matutina dan saudara Rocky Gerung, itu adalah bentuk shock terapi saya kepada saudara Rocky Gerung yang selama ini selalu memfitnah, merendahkan dan memaki semua orang di Republik ini, termasuk para senior, para akademisi, para pakar, dan juga kepada Presiden Jokowi yang dikatakan tolol dan bangsat. Selama ini orang-orang tidak pernah membalas, hanya mendiamkan saja. Tapi coba kita bayangkan bagaimana kalau saudara kita dan orang tua kita dihina segitu rendahnya oleh saudara Rocky Gerung. Apakah kita bisa terima? Kalau saya sebagai orang Indonesia Timur, lebih baik saya mati daripada dihina, direndahkan seperti itu. Saya berjanji, saya akan mengejar orang itu sampai ke lubang tikus. Iya, ini saya bingung kenapa lubang tikus ya. Kan kalau Pak Jokowi kan bukan identik dengan lubang tikus ya, gorong-gorong kan mestinya kan ya Mbak Agi ya. Iya, kok dia apa pikirannya ke arah situ ya Mas Ersu. Tapi kalau saya pikir Bang Rocky tidak akan berada di lubang Oh tikus enggak, begitu dia kan. dia Dan keliling dari kampus ke kampus biasanya. Dia dari satu dari seminar kampus ke ke seminar, kampus, ya ya ya. dari gunung ke gunung, dari Iya. pelatihan pajak yang lain. Dan yang ada di lubang tikus adalah orang yang berada di gorong-gorong yang terbiasa keluar masuk Ya, gorong-gorong begitu. mungkin karena kebiasaan itu saja ya, saya kira ya. Jadi Betul. diksinya juga terbatas pada itu gitu kan ya. Ya. Iya, betul. Karena dia biasa bergaul dengan orang yang akrab dengan gorong-gorong, maka diksinya adalah lubang tikus alias gorong-gorong, Mas Hersu. Nah, kita kembali ya kepada yang itu, data-data. Ini Mas Hersu pasti tertarik nih. Jadi Mm-mm. ternyata kampus wira swasta Indonesia ini kuliahnya di Ruko, begitu Mas Hersu ya. Mm-mm. Kuliahnya di Ruko. Ini di spill, ini banyak sekali oleh netizen begitu. Karena memang ada di Instagramnya. Saya pun membuka Instagramnya dan kemudian saya memotretnya. Nah, yang menarik pada unggahan yang terakhir mereka unggah itu tahun 2023 tanggal 24 Mei Mas Ersu. Dan saya bacakan saja komen-komennya. Ada yang mengatakan seperti ini dari netizen Acat yang namanya. Dia mengatakan kampus Silverster ini ya ternyata. Oh, rupanya setelah kejadian kemarin dia kemudian Oke. mencari Instagramnya. Kemudian ada yang mengatakan juga kampus bodong. Nah, ini mereka yang bereaksi terhadap kejadian kemarin. Tapi ternyata ini ada yang sudah mengunggahnya 1 minggu yang lalu. 1 pekan yang lalu artinya belum ada kejadian. Dia menanyakan, ini kampus parah, saya sudah lulus. Nomor ijazah malah nggak kedaftar di Dikti. Luar Oh, ini biasa. jadi mahasiswa di situ dong ya, berarti ya.
Betul, betul Mas Hersu. Dan di PP Dikti nama saya nggak ada. Ini orang yang lain ya, yang tadi mahasiswa yang lain, ini mahasiswa yang bernama Rahmi Oktavia mengatakan itu namanya tidak ada. Dan Rahmi juga mengatakan universitas ini sudah dicabut izinnya. Kemudian ini siapa nih? Gea Julian, dia mengatakan saya ditipu sama kampus ini. Waduh luar biasa. Nah, terus kemudian ada juga yang mengatakan menanyakan ya, ini menjawab, setahun yang lalu saya urus pindah dari kampus ini karena masalah izin kampus. Terus kemudian ada juga yang menjawab tadi, Gaya Julian ya, saya ditipu sama kampus ini. Ini pihak lain, netizen lain mengatakan, ditipu gimana mas? Sudah tutup dan uang diambil koordinator namanya Dana. Udah coba lapor polisi mas? Udah dikembalikan untungnya. Tadinya saya ancam dia mau laporan. Kalau boleh tahu total semua ketipu berapa? Kampusnya bodong ya. Aduh, ini memang berarti dari jejak di Instagram itu sendiri memperlihatkan kampus tersebut abal-abal dan bodong, Mas Hersu. Makanya ketika kemudian ditanya siapa profesornya, belajar nggak soal itu, ya pasti itu bisa panas dingin itu. Karena kita bisa bayangkan perkuliahannya seperti apa begitu ya. Jadi Iya, iya. nah tapi itu tadi balik lagi, tapi kan orang memang percaya dengan posisi jadi di TKN. Kenapa TKN menjadi tidak selektif seperti itu ya Mbak Agi ya? Orang bisa ditempatkan dengan posisi yang sangat tinggi tapi dengan background karena dia relawan ya Mbak ya, ketua relawan dia. Itu relawan Nah, betul, solidaritas betul. merah putih ya. Ini cukup besar Iya, kan iya. Mbak Agi ini relawan ini Mbak. Nah, begini, ini saya lanjutkan lagi nih Mas Yesus. Saya menyelam cukup dalam nih untuk menemukan ini di IG-nya Oke. tersebut. Ternyata Ini kampus ya, Universitas balik ke kampus, kampus itu. Oke ya. balik sedikit lagi ya ke kampusnya. Ternyata dia pernah mengunggah sertifikat akreditasi Mas Hersu. Siapa? Jadi Kampusnya ini. kampus tersebut ya pernah mengunggah tentang sertifikat akreditasinya begitu sebagai mungkin sebagai gimmick ya Mas Hersu, karena di situ ditulis, halo guys, mau tahu pentingnya akreditasi yang sudah memiliki peringkat B. Kemudian dia jelaskan, kini kampus Universitas Wira Swasta Indonesia telah memiliki peringkat yang sudah terakreditasi B di prodi hukum dan juga manajemen dengan kurikulum yang bermutu dan sistem belajar yang tidak kalah oleh perguruan tinggi lainnya, bla 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 begitu ya. Dia juga seringkali mengiklankan bahwa ini kampus memang sistem pembayarannya beda Mas Hersu. Jadi dia 150 untuk pendaftaran, 900 itu untuk masuk dan kemudian berapa ya? Sekitar 600 ribu per bulan. Jadi selama 47 kali dia hanya cukup membayar 600 ribu per bulan begitu sampai dengan dia kuliahnya dianggap selesai begitu. Dan 47 itu berapa artinya pertemuannya ya? Berapa kali pertemuannya itu gitu maksudnya ya? 47 kali per bulan artinya 47 bulan dia kuliah. Artinya sekitar 4 tahun ya. Kan dibagi 12 per tahunnya. Nah, di sertifikat akreditasi tersebut ya, di situ ada tulisan BAN PT, akreditasi B dan sebagainya. BAN PT itu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Dan cuma di situ ada digitally signed by T. Basarudin, BAN PT, Kemristek Dikti, date 2021-0204, jadi 2 April 2021, dan namanya ini adalah Profesor T. Basarudin, Direktur Dewan Eksekutif, ditandatangani tanggal 2 Februari 2021, cuman anehnya ini digitally signed by, jadi tanda tangan digital Mas Irsu, bukan tanda tangan asli, ataukah karena pada saat itu masih COVID, saya tidak tahu, tapi kalau saya bandingkan dengan akreditasi dari perguruan tinggi lain gitu ya, perguruan tinggi negeri misalnya, bentuknya memang berbeda begitu Mas Irsu. Dan Profesor T. Basarudin ini adalah orang yang cukup terkenal begitu ya, dia adalah profesor di UI, pendidikannya di dalam dan di luar negeri dari universitas ternama begitu ya. Nah, saya tidak tahu ini kenapa kalau seandainya betul tadinya diberikan akreditasi, ini penilaiannya bagaimana sebuah kampus yang ada di Ruko, karena akreditasi itu Mas Irsu diberikan yaitu tadi kalau seandainya perguruan tinggi tersebut sudah meluluskan memiliki dosen-dosen yang seperti apa, kredibel, lulusan mana, dan kemudian ada lembaga pengabdian masyarakatnya apa dan sebagainya, termasuk juga fasilitas di perguruan tinggi tersebut ada berapa square meter, bagaimana fasilitas sampai ke toilet, sampai ke bagian BAK, badan bagian yang mengurusi mahasiswa, administrasinya dan sebagainya. Betul, begitu. Ini kenapa kalau seandainya memang lolos dia dari BAN PT, ini luar biasa BAN PT kita, begitu ya Mas Irsu, perguruan tinggi yang seperti ini bisa lolos tadinya, begitu. Ya, ya kan artinya setidaknya memang banyak orang yang nggak harus kuliah tapi banyak baca buku gitu, kemudian dia jadi cerdas banget itu. Bung Rocky salah satu contoh itu, karena dia
kan dia ini ya S1 saja lah gitu, tapi banyak saja dan dia kuliahnya pindah-pindah begitu, dan ketika ditawari untuk S2 dan sebagainya dia malah menolak. Tapi saya kira semua orang mengakui kapasitasnya Bung Rocky, dan banyak orang bahkan menyebutnya sebagai prof gitu, dan prof-prof yang abal-abal itu bahkan kadang-kadang protes kenapa disebut prof, kuliahnya di mana gitu Pak. Dan mereka membanggakan bahwa mereka yang prof beneran gitu walaupun kalau diadu argumentasi jauh. Nah, ini yang menjelaskan kenapa kemudian mereka pasti ketika kalah dalam berdebat ya dia akan menggunakan pendekatan fisik, kan itu yang terjadi. Dan yang menyedihkan ini kan kemudian dikenal sebagai orang yang cukup dekat ya Mbak dengan Pak Jokowi ya, kalau klaim-klaimnya gitu ya Mbak Aki ya. Luar biasa ini klaimnya Mas Hersu. Mas Hersu tadi mengatakan kok bisa ya dia selama ini kita tidak tahu ijazah sebelumnya, mungkin SMA begitu ya, kita tidak tahu juga SMA-nya lulusan di mana begitu. Ini kenapa dia bisa seperti itu? Karena dari tahun 2014 ketika Pak Jokowi dari gubernur naik ke menjadi presiden begitu Mas Hersu, kontestasi Pilpres di masa periode pertama, ini dia mendirikan Solidaritas Merah Putih tersebut. Nah, yang disingkat Solmed lah selama ini. Nah, dia mengaku itu memang cabangnya ada di seluruh Indonesia begitu, DPD-nya begitu, Dewan Perwakilan dari relawan Jokowi ini mengaku bahwa besar. Saya tidak tahu kenyataannya seperti apa Mas Hersu, dan juga mengaku bahwa ada di seluruh negara lain di seluruh dunia begitu. Banyak perwakilan-perwakilan di luar negerinya. Saya tidak tahu di mana saja di perwakilan luar negerinya. Kalau seandainya ketua umumnya saja seperti ini, mungkin mereka sekarang baru berpikir, kok saya bisa menjadi ya. Dan betul kata Mas Hersu tadi bahwa kita masih bertanya ya Mas Hersu, ini TKN tahu betul dari backgroundnya dia, ataukah didunguin begitu ya, ataukah tertipu atau dibohongin begitu ya? Karena memang kalau melihat dari tadi catatan tadi, dia baru kuliah tahun 2016 dan sepertinya lulus 2019-2020, artinya di usia 49 tahun. Nah begitu, dan ini memilih kuliahnya pun di tempat seperti itu dari sekian banyak perguruan tinggi yang ada, begitu kan Mas Hersu? Yang artinya seperti mereka-mereka tadi yang bersaksi begitu bahwa mereka selama kuliah itu mereka ya tidak kuliah begitu. Ini ada lagi loh Mas Hersu kesaksian yang lain. Saya mungkin saya tambahin saja ya. Ini mereka mengatakan seperti ini. Ada sepupunya Mas Hersu begitu yang kuliah di sana, tapi kemudian dia ngomong aja nggak nyambung katanya. Ini bisa dilihat nih pernyataan. Nggak tega baca ini loh Mas Hersu ya, yang dimana keluarganya tersebut diajak ngomong saja nggak nyambung, tapi kuliah di universitas wira swasta tersebut, dan kemudian tiba-tiba dia mendapatkan ijazah begitu. Ketika ditanya kapan dia wisudanya apa dan sebagainya, dia mengatakan bahwa ya nggak ada karena kan itu masa COVID begitu ya. Jadi bahkan dia juga mengatakan tahu-tahu within 2 tahun lah bilang udah wisuda. Emang biasa buat kaum berseragam dan PNS culas buat naik pangkat. By the way, doi awalnya honorer di sebuah lembaga dan sekarang sudah PNS. Nah, berarti benar ya tadi bahwa suka digunakan oleh yang tadinya honorer kemudian untuk menaikkan pangkat. Nah, kayaknya yang BUMN juga banyak yang di sini, apalagi yang kasus di 271 triliun tersebut. Ya, itu apakah benar nih ini data yang lain ya? Saya tidak tahu Mas Hersu, saya baca saja ini. Ini ada netizen mengungkap seperti itu. Kita masuklah ke itu saja tadi pernyataan-pernyataan dari Silverster tentang Pak Jokowi. Betul kata Mas Hersu bahwa Silverster ini memang mengaku bahwa dia sangat dekat dengan Pak Jokowi dan dikenal sebagai orang yang ada di belakang Pak Jokowi. Wah, ini luar biasa nih. Bahkan ini kalau saya lihat dari Liputan 6 menulis bahwa Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran sekaligus Ketua Umum Solmed itu tadi, relawan Jokowi, itu dikenal aktif sebagai pembicara dan kerap hadir dalam berbagai forum diskusi di antara kalangan masyarakat. Ia bahkan seringkali hadir dalam acara yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan isu-isu strategis nasional. Ini Mas Hersu seneng nih denger ini nih. Dia juga dikenal aktif pada kritik yang diberikan oleh oposisi dan melalui sejumlah kesempatan pernah menjadi pembicara untuk diskusi-diskusi publik yang mengangkat tema kebijakan dan arah pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi. Luar biasa, dia menjadi wakil dari pemerintah nih Mas Hersu. Nah, kemudian disebutkan di sini
Apa namanya, dia juga mengklaim kan Mas Hersu pada waktu itu tanggal 2 April, dia klaimnya dia dipanggil oleh Pak Jokowi ke Istana Bogor dan kemudian berbicara empat mata dengan Pak Jokowi selama 1,5 jam. Bayangkan Prabowo saja hanya 1 jam Mas Hersu, ini 1,5 jam dipanggil. Dia mengatakan, tadi pagi saya dipanggil Presiden Jokowi dan kami berdiskusi empat mata dengan mulai pukul 10 WIB sampai 11.30 WIB. Nah, dia mengatakan Jokowi meminta informasi terkini situasi masyarakat usai pemilu 2024. Pak Jokowi meminta informasi kepada Sylvester loh. Hati-hati loh. Nah, Sylvester lantas memberikan beberapa masukan ke Jokowi mengenai ketidakadilan hukum hingga program kebijakan nasional yang belum dirasakan di masyarakat. Dia mantap ini. sehat, mantap Mas Heru. Ya. Ini luar biasa. Terus kemudian di berita yang lainnya, Sylvester Matutina mengungkap pesan khusus Presiden Jokowi soal isu menitip nama menteri dalam kabinet pemerintahan selanjutnya. Jadi kata dia, Presiden meminta info-info terkini keadaan yang terjadi saat ini di tengah masyarakat, baik sehabis Pilpres, Pileg 2024 dan juga menjelang Lebaran Idul Fitri. Soal Idul Fitri pun menjelang persiapan Idul Fitri juga ditanyakan. Dia mengatakan saya juga memberikan masukan mengenai program-program kementerian dan proyek strategis nasional yang belum perform dalam pelaksanaannya. Dahsyat ini. TSN segala loh Mas Hersu. Dahsyat nih. Jadi wajar kalau dia dipilih jadi wakil ketua TKN gitu ya Mbak Agi ya. Iya. Tapi masalahnya kemudian orang jadi terkejut ketika dia berdebat dengan Bung Rocky kok seperti itu ya saya kira kemudian orang penasarannya Mbak ya, karena memang antara profilnya kan high profile ini, kalau dari sisi ini dia politisi level nasional lah gitu ya Mbak Agi ya. Iya betul, bahkan dia juga yang mengusulkan supaya Pak Jokowi sesudah tidak menjabat lagi nanti menjadi sekjen PBB kan Mas Hersu. Ini yang mengusulkan jadi sekjen PBB itu Pak Sylvester ini ya. Iya betul, dan kemudian disambut dengan para buzzer dengan riuh begitu kan. Visioner ya berarti sebenarnya orangnya ya, Sylvester ini Mbak ya, dan dan sadar geopolitik global begitu ya kalau dia sampai mencalonkan Pak Jokowi ke PBB. Menarik tuh kalau diusulkan Pak Jokowi jadi sekjen PBB, saya kira Mbak Agi. Ya. Dia tahu politik di daerah, nasional maupun global. Bahkan dia tahu situasi betul. Jadi ini memang politisi internasional begitu Mas Hersu ya. Yes. Luar biasa. Ini betapa Pak Jokowi dibisiki oleh orang yang seperti ini begitu. Tidak menyangka. Menarik Mbak Agi, data-data ini semakin menyadarkan kita tentang bagaimana kita jadi paham kan mengapa negara seperti saat ini. Kira-kira gitu ya Mbak Agi ya. Iya. Bahkan dia juga mewakili keluarga Pak Jokowi ketika kemarin Kaisang dikabarkan libur luar negeri. Ya betul. Dia mengadakan jumpa pers Mas Hersu, mengundang wartawan dan kemudian dia mengatakan bahwa itu hal yang biasa. Saat ini yang namanya pengusaha, warga biasa itu biasa mereka menaiki pesawat jet begitu. Jadi ini memang suaranya itu seringkali mewakili keluarga istana. Jadi saya kira kalau mengacu pernyataan dari Pak Sylvester, sebenarnya Indonesia emas itu nggak menunggu tahun 2045 ya Mbak ya. Sekarang pun kalau dengan gambaran seperti yang dikatakan oleh Pak Sylvester tadi, udah banyak orang yang udah jadi generasi Indonesia emas tuh ya, bisa menyewa pesawat jet dan sebagainya. Menarik ini latar belakang. Contohnya Pak Sylvester sendiri Mas Hersu. Contohnya Pak Sylvester sendiri yang bisa berkuliah di mana saja, tapi bisa menjadi penasehat dari presiden kita begitu dengan nasihat-nasihat yang luar biasa. Yes. Oke, Mbak Agi, saya kira hari ini kita ngomongin itu saja ya, ngomongin Pak Sylvester ini karena menarik banget ya ini profilnya, dan tapi ini yang saya kira mungkin kita perlu, selain kita memuji, kita beri catatan kritis juga ya kepada Pak Sylvester ya Mbak ya. Itu rasanya nggak bagus ya kalau kemudian debat di televisi kemudian diteruskan sampai dikejar ke lubang tikus dan sebagainya gitu. Kalau mau ngejar Bung Rocky, saran saya bukan ke lubang tikus, tapi cari di forum-forum diskusi atau forum-forum akademis di kampus-kampus. Itu pasti akan ketemu. Kalau di lubang tikus saya jamin nggak akan ketemu tuh. Iya, dan juga tidak selamanya orang berada di atas begitu. Ya. Itu keberuntungan, dan juga mungkin seperti Bang Rocky bilang, ini adalah soal kemampuan menjilat, soal dia bertemu dengan orang yang pada saat itu memberikan keberuntungan kepada dia. Tapi nanti situasi pasti akan berganti. Politik itu kan sesuatu yang kita tidak bisa tebak ke depannya.